Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada malam ini kami mempresentasikan tentang penerapan ERP di perusahaan XYZ yang beranggotakan 5 orang, diantaranya yaitu Ricky Sianipar, Santi Siaan, Wahyu Ningsri Putri, Christina Hautinda Simanjuntak, dan Richard Marpaung. Baiklah, pertama yang menjelaskan yaitu Christina Hautinda Simanjuntak. Kepada Christina kita persilahkan. Baik, saya akan menjelaskan pendahuluan. Dalam era persaingan global ini, perusahaan jasa dan manufacturing dituntut untuk bersaing dengan maksimal dengan para kompetitor untuk mendapatkan pendapatan yang lebih agar perusahaan lebih bertahan. Apalagi perusahaan juga harus melakukan respon yang cepat terhadap pasar ada dikarenakan tuntutan dari pasar yang bergerak secara dinamis. Dua, salah satu sistem yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan tersebut yaitu dengan menggunakan sistem informasi Enterprise Resource Planning ERP atau perencanaan sumber daya perusahaan. ERP dapat berperan dalam memantau proses produksi, ketersediaan bahan material, logistik, distribusi, akuntansi, keuangan, dan sumber daya manusia yang nantinya akan dijadikan sebagai analisis pengambilan keputusan manajemen. Rumusan masalah yaitu ada tiga: satu, fungsi umum dan elemen kunci dari sistem ERP; dua, aspek konfigurasi sistem ERP; tiga, risiko implementasi dari menggunakan sistem ERP. Manfaat untuk mengetahui integrasi data keuangan sehingga top manajemen bisa melihat dan mengontrol kinerja keuangan perusahaan, mengetahui batas standarisasi proses operasi dan standarisasi data dan informasi di perusahaan agar lebih baik lagi. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bang Ricky Sianipar. Kepada Bang Ricky, kita persilahkan. Oke, saya akan menjelaskan pengertian dari ERP. ERP adalah atau bisa disebut dengan Enterprise Resource Planning menurut James A. Hall adalah suatu model sistem informasi yang memungkinkan organisasi untuk mengotomatisasi dan mengintegrasikan proses bisnis utamanya. Dan ada juga pengertian SAP adalah produk perangkat lunak atau software ERP yang mempunyai kemampuan untuk mengintegrasikan berbagai macam aplikasi bisnis, di mana setiap aplikasi mewakilkan setiap area bisnis tertentu. SAP menggunakan sistem transaksi terkinian dan transaksi tersebut dilakukan secara real time. Tujuan penggunaan SAP atau System Application and Product Data Processing yang pertama, untuk mengurangi jumlah biaya dan waktu yang digunakan untuk mengembangkan dan menguji semua program yang terdapat di dalam perusahaan. Untuk itulah banyak perusahaan beralih ke penggunaan tools-tools yang terdapat di aplikasi SAP ini. Yang berikutnya adalah area fungsional SAP. Yang pertama adalah logistik, finansial, dan human resources. Yang berikutnya adalah lingkungan sistem SAP. Sistem pengembangan adalah lingkungan di mana sebagian besar implementasi berada pada lingkungan sistem ini. Sistem penjaminan kualitas adalah lingkungan di mana semua pengetesan akhir berada pada lingkungan ini sebelum dijalankan di dalam lingkungan produksi. Sistem produksi adalah lingkungan di mana terlaksananya sesuai aktivitas bisnis sehari-hari. Lingkungan ini juga merupakan klien untuk semua pemakai terakhir menjalankan fungsi pekerjaan seharian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya dilanjutkan oleh Santi.
kepada Santi kita persilahkan. Saya akan lanjut. Ada di sini fungsional, yaitu fungsional itu yang berhubungan dengan belakangan keuangan untuk modal FICO, untuk orang berlatar belakang HRD atau untuk modul HR, ataupun orang teknik, atau itu disebut dengan modul PP dan PM. Di luar bidang disebut bisa menjadi fungsional dari SAP. Terus ada yang kedua itu ABAPers atau programmer. ABAPers itu bertugas membuat report atau kustomi terhadap sistem SAP. ABAP merupakan bahasa pemrograman yang dibuat oleh SAP. Ada ketiga itu basis. Di sini mengatakan bahwa basis itu administrator dari sistem SAP, di mana seorang yang membuat user atau roles profil yang mengatur tindakan keamanan dan mengatur jalannya penjadwalan sistem pada SAP. Terus keuntungan dan manfaat penggunaan SAP itu: satu, mempunyai banyak tool yang bermanfaat untuk digunakan. Di sini bisa dikatakan bahwa SAP itu bisa kayak penyimpan. Kita bisa melihat bahwa penyimpanan stok barang, bisa juga melihat material dengan part number atau barcode yang sama dengan yang mau diproduksi oleh produksi. Dan kedua itu mempunyai sistem terintegrasi yang sangat tinggi dan isi digunakan. Yang ketiga menggunakan bahasa generasi keempat yang menggunakan user. Di sini SAP sudah menggunakan generasi yang memudahkan user pada sistem SAP. Terus spesifikasi perangkat SAP ini akan dijelaskan oleh teman saya, Richard Marpaung. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bang Richard Marpaung. Kepada Bang Richard, kami persilakan. Emang anak barbar. Cocok dengan kelompok barbar. Selanjutnya itu spesifikasi perangkat SAP. Yang pertama itu 320 GB hard disk, minimum 3 GB and above RAM, Windows 2016 Server or XP. Nah, selanjutnya itu bab 3, penerapan perangkat SAP. Software SAP tergolong mahal dan umumnya hanya dibeli oleh perusahaan. Ini dikarenakan fungsi utama dari software SAP adalah untuk mengotomatisasi proses bisnis dari sebuah perusahaan tertentu. Oleh karena itu membuat banyak akal bahwa tak ada gunanya menginstalnya pada komputer pribadi. Kekuatan sebenarnya dari software SAP. Yang pertama itu integrasi data secara otomatis, kedua transparansi data, yang ketiga itu integrasi setiap divisi. Selanjutnya bab 4. Nah, itu berisikan kesimpulan dari SAP itu Enterprise Resource Planning atau ERP adalah aplikasi sistem informasi manajemen terintegrasi untuk bisnis atau organisasi yang mencakup multifungsionalitas seperti penjualan, pembelian, produksi, gudang, akuntansi dan finansial, penggajian, sumber daya manusia, dan sebagainya. Selanjutnya itu aplikasi ERP menjadi tulang punggung atau backbone sistem informasi manajemen untuk meningkatkan efisiensi operasi bisnis dan efektivitas pengambilan keputusan. Dan aplikasi ERP memiliki peran yang strategis untuk kepentingan persaingan bisnis yang semakin sengit saat ini. Perkembangan ERP semakin hari semakin meningkat, sehingga bagi perusahaan bersaing secara ketat dan menerapkan sistem ERP untuk memajukan perusahaan, walau dalam penerapannya ERP juga tidak lepas dari kegagalan atau menimbulkan kerugian yang berdampak pada perusahaan. Pada intinya, ERP dapat terwujud dengan adanya integrasi dalam perusahaan yang bersangkutan. Oke, terima kasih mengucapkan kepada Bang Richard. Saya cuma menambahkan aja di sini sebagai kesimpulan, ERP itu sangat memudahkan user, terutama untuk perusahaan-perusahaan yang berskala besar, di mana ERP ini jika kita memasukkan data ke dalamnya itu penginputannya sangat mudah
dan data itu tersebar ke seluruh user-user yang menggunakan SAP tersebut. Demikian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.